masyarakat tetap menambah konsumsi, mungkin akibat dampak kenaikan harga, nah yang sekitar 5%-an, tapi dia menempuhnya dengan berhutang, dilihat dari indikator kartu kredit, itu pun sudah ada indikasi NPL-nya naik, dan juga dari tabungannya. Nah, jadi menurut saya bahwa kalau dikatakan, saya paham gitu ya, bahwa untuk meningkatkan kepercayaan itu salah satunya trust, dan kemudian beberapa yang coba digelorakan akhir-akhir ini Purbaya efek ya, jadi kepada figurnya yang begitu luar biasa digas lah. Tapi menurut saya eh, pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Bapak dari Apindo tadi, Pak Sutrisno Iwantono ya, bahwa pada akhirnya kan yang dilihat apakah akan terjadi rembesannya memang meningkatkan dari sisi pekerjaan, itu yang harus dilihat gitu. Oke. Jadi kalau euforia sesaat, sebetulnya kalau dilihat dari tren data statistiknya, menurut saya masih below the line dari angka alamiahnya yang biasanya year on year ada sekitar 6%-an, kita sekarang kira-kira ada di 5, sekianan lah gitu. Baik. Jadi dan tekanan daya beli masih terlihat tampak ya gitu. Masih terlihat tampak. Oke, baik. Mas Yanuar, mari kita kemudian mencoba membahas apa yang sudah dilakukan Purbaya dalam 2 bulan ini yang kemudian memang menimbulkan efek yang cukup mengejutkan begitu karena ada beberapa kebijakan yang dianggap kontroversi termasuk mengguyur Himbara 200 triliun, memberantas mafia impor baju bekas, kemudian memecat 26 pegawai pajak. Apakah memang itu semua menurut Anda tidak ada efeknya sama sekali untuk Oktober atau memang ini efeknya harus kita lihat dalam jangka panjang, Mas Yanuar? Gini Mbak, kalau untuk kelompok ya yang masih punya tabungan ya, kelompok yang masih bisa punya ruang untuk daya belinya, ya boleh dibilang kelompok kelas menengah yang masih punya cadangan devisa pribadi lah. Jadi artinya masih punya cadangan untuk mengatasi hidupnya. Memang terjadi yang namanya kekecewaan terhadap struktur birokrasi. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi orang yang rasanya, jadi artinya itu yang tersentuh tuh bahwa rasa saya nih ekonomi tidak baik-baik saja itu kenapa? Oh, karena birokratnya buruk. Oh, karena terjadi konflik kepentingan. Oh, terjadi segala macam. Nah, Purbaya menurut saya dalam 2 bulan ini masuk ke dalam isu itu. Ya, jadi masuk ke dalam isu itu, isu yang memang menjadi kekesalan buat orang-orang yang masih punya tabungan, buat orang-orang yang masih punya pendapatan, orang yang masih punya daya beli, sehingga efeknya di media dan media sosial luar biasa. Tapi Jadi, yang harus kita lihat, bagaimana kondisinya terhadap orang yang sudah kena ke asanya. Asa itu artinya ya, untuk belanja aja udah nggak bisa, mengharapkan bansos, iya. mengharapkan segala macam, mengharapkan kartu kredit. Menurut saya itu dampaknya mungkin tidak bisa dilihat secara instan dalam tren psikografis di media sosial karena Baik. rata-rata orang-orang seperti itu adanya di lapisan bawah. Dan yang menjadi sinyal paling penting menurut saya gini loh. Kita harus lihat juga data distribusi tabungan, terutama tabungan yang di atas. Misalnya saja, angka harga ketika kita mencatat deflasi oleh BPS ya, harga emas tetap inflasi dan sampai hari ini harga emas tetap tinggi. Jadi ini sebetulnya di kelompok atas pun sebetulnya yang punya tabungan yang sifatnya berlebih, dia juga sudah melakukan rebalancing ke portofolionya, ke emas dan juga beberapa yang dikeluhkan juga yang juga lagi coba dicari insentifnya oleh Menteri Keuangan Purbaya untuk mencoba mentarik uang orang-orang Indonesia yang keluar. Nah, hal-hal kayak gini kan menurut saya yang memang responnya tidak bisa kita lihat dalam isu dilihat di media sosial dan sebagainya. Ini kan harus dilihat apakah transaksi kelas atasnya sudah mau misalnya meng-cash in. Cash in itu artinya apa? Mulai menukarkan emasnya, Iya. kemudian dia mulai ekspansi ke usahanya. Nah, sepanjang itu belum terjadi, menurut saya kita hanya mengandalkan konsumsi-konsumsi yang meningkat secara alamiah dan kemudian dibiayai oleh tabungan untuk yang punya tabungan, yang dibiayai oleh kartu kredit, dan yang jadi persoalan lainnya adalah bagaimana kelompok yang di bawahnya akan mengharapkan bansos dan sebagainya. Jadi Baik. struktural reformnya kan tetap jadi masalah gitu. Dan kalau kita lihat lagi gitu ya dari sudut pandang investasi gitu ya, terjadi juga harus keluar. Jadi dari transaksi finansial yang terjadi dicatat oleh Bank Indonesia terjadi harus keluar juga. Kemudian di bulan Oktober di 2 sampai 8 Oktober masih terjadi juga dari kelompok residents atau warga negara
yang menjual surat utang negaranya gitu. Dan kalau kita lihat peran ini terus diambil oleh Bank Indonesia. Baik. Jadi menurut saya sih kalau kita lihat detail-detailnya, jadi gini loh. Apakah kemudian Mas Yanuar mau mengatakan terlalu prematur mengatakan bahwa daya beli masyarakat sudah meningkat di Oktober? Oh iya, kalau lihat data-datanya kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat based on datanya, data agregat sampai dengan bulan September masih outflow lebih besar daripada inflow. Jadi orang ngambil uang di tabungannya masih lebih besar dari orang yang menyimpan uangnya di bank. Kemudian peralihan ke emas itu juga masih besar di kelompok atasnya. Kemudian PHK masih terjadi, NPL kartu kredit naik gitu. Baik. Jadi menurut saya kita harus melihatnya lebih ke detail gitu ya, bahwa membangun optimisme dari orang-orang yang misalnya masih punya tabungan untuk belanja, mungkin efek purbaya akan berdampak, Mbak. Tapi kan di antara kue ekonomi kita yang besar ini kan sebagian besar masyarakat kita tidak ada dalam kelompok itu. Iya. Gitu. Jadi artinya tetap saja saya menggarisbawahi peran dari menteri-menteri sektoral di sektoril seperti yang dikatakan oleh Pak Yuwantono tadi menjadi penting gitu. Jadi karena kalau keuangan tuh hanya bisa membangun persepsi, mendorong segala macam, tapi kan pembenahan-pembenahan itu harus ada dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan sisi supply. Jadi menurut saya itu yang akan jadi batu ujinya. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Sutrisno lagi. Pak Sutrisno mungkin ingin menanggapi. Ya, saya kira yang dikemukakan Mas tadi itu sangat masuk akal gitu ya. Saya melihat memang pada beberapa bulan terakhir ketika Menteri Keuangan ini ganti Pak Purbaya, itu memang terjadi peningkatan permintaan apapun sumbernya itu ya, apakah itu dia makan tabungan ataukah apa ya. Yang jelas relaksasi itu memang mengarah ke sana. Tetapi itu seyogianya jangan fenomena jangka pendek, itu yang kita ingin lihat ya. Karena apa? Kalau itu fenomena jangka pendek, contohnya misalnya ya demand naik ya, tetapi beberapa data menunjukkan misalnya pertumbuhan industri manufacturing itu stagnan gitu. Artinya apa? Dari sisi produksi tidak mengalami peningkatan walaupun terjadi pembelanjaan yang besar. Nah, ini artinya fenomenanya menjadi jangka pendek. Sedangkan kita menginginkan suatu perubahan yang sifatnya jangka panjang ya. Adanya penambahan demand itu harus direspon dengan peningkatan produktivitas, peningkatan produksi. Sehingga kemudian setiap kali ada peningkatan demand, terjadi juga peningkatan produksi. Tapi kalau produksinya tidak meningkat, itu nanti efeknya adalah inflasi, ya, hanya kenaikan harga-harga. Dan ini penting ya, karena apa? Karena kalau produksinya tidak meningkat, ini juga diindikasikan misalnya lapangan kerja yang masih terbatas, kemudian adanya PHK di sana sini, itu juga mencerminkan bahwa sisi produksinya masih belum jalan ya. Oleh karena itu kita ingin orientasi kita menjadi lebih jangka panjang. Jadi setiap peningkatan demand harus direspon dengan peningkatan produksi, sehingga kemudian itu memang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang real. Baik. Ya, karena ada produksi yang bertambah. Ini yang saya kira penting. Oleh karena itu saya ingin menekankan kebijakan yang sifatnya moneter dan fiskal saja tidak cukup, tetapi harus ada kebijakan di sektor real, khususnya di regulasi untuk menambah productivity dari pelaku usaha itu maupun dari tenaga kerja, supaya ada keseimbangan. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita bicara soal kebijakan real apa yang diharapkan oleh pengusaha, Pak Sutrisno, tapi saya ingin tahu efek nyatanya sendiri bagi pengusaha, termasuk Anda di Apindo, itu seperti apa dalam 2 bulan ini? Apakah memang benar-benar terasa sekali ada kenaikan? Ya, kalau dari sisi permintaan kan kelihatannya seperti itu, tetapi tidak serta-merta itu meningkatkan produksi kita, meningkatkan produktivitas. Karena apa? Karena tadi indeks manufacturing-nya juga bertahan di angka 4 begitu. Artinya tidak otomatis ya uang yang beredar banyak itu kemudian mempunyai dampak pada peningkatan produktivitas. Mengapa produktivitas tidak langsung meningkat, Pak Sutrisno? Karena produktivitas itu kan ditentukan oleh berbagai macam faktor.
Ya, kalau misalnya uangnya banyak pun, ya kalau regulasinya begitu ketat, ya pajaknya sulit, perizinannya juga mengikat, koordinasi antar lembaga itu seret, antar pusat dan daerah itu lambat. Kita juga tidak bisa melakukan investasi yang kemudian besar-besaran karena terdampak atau terbelenggu oleh aturan-aturan gitu loh. Oke, aturan Jadi mana Pak Sutrisno mungkin bisa dikasih contoh aturan mana yang dirasa membelenggu dan kemudian memang pengusaha berharap ada kelonggaran? ya misalnya OSS ya itu masih ada tarik menarik antara pusat dan daerah ya. Kemudian misalnya untuk regulasi, ya, regulasi itu sekarang karena kementeriannya begitu banyak, masing-masing berusaha mengeluarkan kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu ujungnya adalah regulasi, dan regulasi itu kan semakin banyak regulasi semakin menghambat kita untuk bekerja kan. Ini kan macam-macam regulasi muncul. Lihat aja tiap kementerian ya, semuanya bikin, ada lingkungan, ada tenaga kerjaan, ada di industri, ada di macam-macam lah ya, di tenaga kerja dan sebagainya. Itu semua muncul regulasi. Dan setiap regulasi itu pasti ada cost ya. Perusahaan misalnya di hotel, di restoran itu sertifikasinya semakin banyak sekarang. Nah, orang disertifikasi itu kan biaya. Dan itu kan waktu yang dibutuhkan untuk itu. Jadi intinya bahwa kebijakan yang sifatnya relaksasi semacam Pak Purbaya itu harus diikuti dengan relaksasi juga di sektor real gitu. Itu yang ingin kita tekankan ya, supaya kemudian memang itu menjadi aktual ya, betul-betul efeknya itu jangka panjang, bukan hanya sebulan 2 bulan nih gitu. Oke, saya kembali lagi ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, tadi Anda juga sudah mengatakan ada peran menteri-menteri sektoral yang kemudian jadi penting. Ini kalau mungkin bisa disebut langsung namanya, kementerian apa dan kebijakan apa yang harus dibenahi, Mas Yanuar? Ya, pertama kalau kita bicara stagnannya sektor manufaktur kita, ya stagnan di angka 4. Jadi sebetulnya antara saya dengan Pak Iwantono tidak ada perbedaan sih. Jadi artinya kan bahwa sekarang daya beli meningkat, produksinya stagnan, maka akan timbul inflasi gitu ya. Dan apalagi kalau dibiayai oleh makan tabungan dan juga kredit. Nah sekarang artinya kan bahwa kalau kita lihat dengan konsumsi yang misalnya sudah mulai ke arah baseline normalnya, yang biasanya tumbuh tahunan 6%, katakan ini sekarang udah mulai mau ke arah 6% lagi ke angka alamiahnya. Berarti kan harus direspon dari sudut pandang investasi. Kan kalau kita lihat kan persamaannya kan konsumsi, ditambah saving, ditambah investment, ditambah belanja pemerintah, dikurangin ekspor, dikurangin impor. Baik. Mas Yanuar, mohon maaf saya harus potong dulu